Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru penguji secara internal maupun eksternal, dan rekan-rekan saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Heni Nur Ana dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari project work yang berjudul Manajemen Bandwidth menggunakan mikrotik dengan metode PCQ di lab TKJ. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan penggunaan bandwidth di sebuah jaringan seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya satu atau lebih klien yang menghabiskan kapasitas bandwidth dalam jaringan tersebut untuk mendownload atau mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat menyita kapasitas bandwidth. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai pertama, latar belakang, batasan masalah, tujuan, rencana anggaran biaya, gambar kerja, rancangan sistem, dan terakhir kesimpulan. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang pembuatan project work saya ini yaitu pertama, satu atau lebih klien yang menghabiskan kapasitas bandwidth dalam jaringan. Misalnya untuk mendownload, mengupload, atau mengakses aplikasi-aplikasi yang berakibatnya menghabiskan kapasitas bandwidth yang ada dalam suatu jaringan tersebut. Kedua, pembagian bandwidth yang tidak merata membuat klien mengalami kesulitan dalam suatu jaringan. Contohnya, dalam suatu jaringan memiliki kapasitas bandwidth 512 kbps tetapi telah dipakai oleh klien sebesar 256 kbps dan klien lainnya hanya mendapat 73 kbps. Maka klien yang mendapat jatah 73 kbps akan mengalami kesulitan dalam mendownload, mengupload, atau mengakses aplikasi-aplikasi. Dan terakhir, PCQ, Pair Connection Queuing, digunakan untuk membagi bandwidth secara adil, merata, dan masif. Setelah latar belakang, selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah yang terdapat dalam project work saya kali ini. Pertama, konfigurasi dilakukan dengan cara online dan menggunakan aplikasi Winbox. Kedua, manajemen bandwidth menggunakan mikrotik router OS, klien Windows 7 dan 5 buah PC. Ketiga, batas pengertian bertempat di lab TKJ. Keempat, setiap user klien mendapat pembagian bandwidth yang sama rata. Dan terakhir, metode pembagian bandwidth yang digunakan adalah metode PCQ. Mengapa menggunakan metode PCQ dalam manajemen bandwidth ini? Pertanyaan tersebut akan saya jelaskan dalam tujuan pembuatan project work ini. Pertama, tidak ada klien yang mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Bila di suatu jaringan kita gunakan untuk download dengan kapasitas besar, maka klien lainnya tidak akan mengalami kesulitan untuk mengakses jaringan internet karena bandwidth sudah dibagi sama rata. Kedua, tidak merugikan klien yang lainnya. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan metode PCQ ini, kita tidak akan menghabiskan kapasitas bandwidth sehingga klien yang lainnya tidak merasa dirugikan dalam mengakses jaringan internet. Dan terakhir adalah dengan metode PCQ ini bisa membebaskan browsing secara bebas dan download sama rata. Selanjutnya, rencana anggaran biaya beserta alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan project work saya ini. Untuk Bapak Ibu penguji bisa dilihat di tabel tersebut apa saja yang diperlukan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan menghabiskan dana berapa banyak. Dalam project work saya ini menghabiskan dana sebesar Rp21.991.000. Selanjutnya adalah gambar kerja. Pertama, untuk terhubung ke internet atau cloud, konfigurasi IP cloud 192.168.137.1.
Setelah itu, hubungkan cloud dengan switch 1 supaya bisa terhubung ke mikrotik. Selanjutnya, konfigurasikan IP pada mikrotik dengan IP address 192.198.137.2 pada interface Ether 1 dan 192.168.10.1 pada interface Ether 2. Hubungkan pada switch 2 lalu hubungkan pada per PC. Untuk PC 1 IP address 192.168.10.2. PC 2 IP address 192.168.10.3 dan sampai seterusnya. Rancangan sistem dalam pembuatan project work saya ini yaitu dimulai dari start, mengakses jaringan internet, konfigurasi mikrotik. Adapun konfigurasi mikrotik sebagai berikut. Pertama adalah setting DNS. Setting DNS caranya seperti IP DNS, isikan IP Google yaitu 8.8.8.8 lalu OK. Selanjutnya adalah membuat alamat IP address. Caranya seperti IP address, pilih icon tambah pada pojok kiri atas, lalu masukkan IP. Lalu pilih OK. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT caranya seperti IP firewall NAT, lalu pilih icon tambah kan yang ada pada kiri atas pojok kiri. Setelah itu general chain diganti dengan secure NAT Ether 1, lalu ke action. Untuk action di sini isikan masquerade, pilih action, lalu klik OK. Setting gateway. Untuk setting gateway caranya seperti IP root, pilih icon tambah yang ada di pojok kiri atas, masukkan IP gateway-nya. Setelah sudah, klik OK. Setelah mengkonfigurasi mikrotik telah terlaksanakan, selanjutnya adalah pengujian. Ping ke IP gateway, lalu ping ke IP 192.168.10.1 sudah terhubung atau belum. Lalu ping ke IP DNS. Terakhir ping Google. Jika semua sudah, selanjutnya adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah untuk konfigurasi bandwidth. Adapun cara konfigurasi bandwidth sebagai berikut. Pertama yaitu setting quick types. Sarannya adalah quick types. Pilih icon tambah yang ada di pojok kiri atas. Untuk TP name, masukkan PC key upload. Untuk KIN, pilih PC key dan centang src address untuk PC key upload. Setelah itu OK. Buatlah untuk kedua kalinya yaitu untuk download. Tipe nama, isikan PC key download, KIN, PC key, centang dst address, lalu OK. Setelah itu, setting simple quick icon tambah yang ada di pojok kiri atas, general, targetnya isikan IP yang yaitu 192.168.10.0, lalu centang target upload, target download. Lalu OK. Lalu kita beralih ke advance. Untuk advance di sini
pilihlah PCK upload untuk upload. Dan di sini PCK download untuk download. Setelah itu oke. Setelah sudah berhasil mengkonfigurasi bandwidth, selanjutnya adalah menghubungkan jaringan internet ke klien. Caranya sebagai berikut. Pertama, masuklah ke klien Windows 7, Control Panel, klik kanan, Properties, lalu pilih Internet Protocol version 4, masukkan IP. Untuk IP address PC 1 adalah 192.168.10.2. Default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu klik OK. Untuk PC 2, masukkan 192.168.10.3. Setelah semua sudah, klik OK. Lalu tes CMD sudah terhubung atau belum ke Google. Kalau sudah, seperti ini. Ping DNS dan ping google.com. Dan ini adalah pengujian. Kita coba untuk download untuk PC 1 dan coba kita download untuk klien 2. Hasilnya tidak jauh beda dan hampir sama. Kesimpulan dari project work saya kali ini yaitu pertama, manajemen bandwidth dengan metode PCK hanya perlu membuat satu atau dua konfigurasi QuickView pada router mikrotik dan berguna untuk melakukan manajemen bandwidth secara masif kepada semua klien secara besar-besaran. Dan terakhir, karena pembagian bandwidth dengan metode PCK ini dilakukan router secara otomatis, tidak bisa menerapkan priority ke user tertentu pada saat menggunakan PCK. Dengan kata lain, semua klien mendapat jatah bandwidth yang sama rata. Demikianlah presentasi dari project work ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak atau Ibu guru penguji secara internal maupun eksternal. Dan bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru penguji, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.